Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz dari Prodi Ekonomi Islam kelas R004 dengan NIM C1F025123. Hari ini saya akan menjelaskan soal yaitu untuk UTS beserta jawabannya. Baiklah, yang pertama, konsep worldview, pandangan hidup dalam ekonomi Islam. Apa dan bagaimana membedakannya dari ekonomi konvensional? Inti worldview Islam, ekonomi dilandasi ajaran tauhid, keesahan Tuhan, sehingga semua aktivitas ekonomi mesti selaras dengan tujuan ilahi. Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari sana muncul beberapa asumsi dan implikasi. Tauhid dan amanah, manusia sebagai khalifah di bumi, harta bukan tujuan mutlak, melainkan amanah untuk dikelola demi kemaslahatan umum. Yaitu ketiga, keseimbangan material dan spiritual. Kesejahteraan duniawi boleh dicapai tetapi tidak mengorbankan nilai moral dan ketakwaan. Keadilan dan kesejahteraan sosial. Kepentingan kolektif, distribusi yang adil, perlindungan golongan lemah, yaitu fakir miskin, yatim, yang seterusnya. Larangan praktik yang merusak, yaitu ada riba, bunga eksploitif, gharar, yaitu ketidakjelasan berlebih, maisir, judi atau berspekulasi, dan monopoli yang merugikan publik. Institusi sosial sebagai penopang ekonomi, yaitu ada zakat, sedekah, wakaf, hisbah, yaitu pengawasan moral atau market conduct, dan peran negara dalam menjamin keadilan distribusi. Perbedaan praktis versus ekonomi konvensional. Motif ekonomi tidak hanya profit maximization individu, melainkan memenuhi tanggung jawab sosial dan etika. Pembiayaan diarahkan ke risk sharing, yaitu mudharabah dan musyarakah, bukan debt based, yaitu bunga tetap. Peran negara atau komunitas lebih kuat dalam menjamin kesejahteraan dan koreksi ketimpangan melalui zakat, redistribusi, dan atau aturan pasar. Aktivitas ekonomi dinilai halal dan haram, sehingga ada batasan substantif pada jenis usaha, misal institusi, alkohol, judi, dan riba. 2. Prinsip dasar ekonomi Islam yang membedakan dari kapitalisme dan sosialisme dengan contoh berikut. Pada prinsip-prinsip utama lalu bandingkan. A. Prinsip ekonomi Islam. 1. Kepemilikan pribadi diakui tetapi bersyarat. Hak milik diakui tetapi ada dimensi sosial dan kewajiban, yaitu zakat, larangan, dan hoarding. Contoh, individu boleh memiliki tanah, namun zakat dan kewajiban sosial tetap berlaku. 2. Larangan riba. Transaksi harus adil, bukan eksploitasi. Contoh, pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah atau musyarakah. Ketiga, redistribusi melalui mekanisme agama dan sosial. Zakat, sedekah, dan wakaf. Contoh, zakat untuk pengentasan kemiskinan, wakaf untuk pendidikan dan selokan publik. 4. Risk sharing dan real economy linkage. Pembiayaan harus terkait aset real dan berbagi resiko. Contoh, modal usaha dengan bagi hasil, bukan pinjaman bunga. 5. Larangan gharar dan maisir, yaitu mengurangi spekulasi berlebihan. 6. Tujuan atau bisa disebut maqasid, orientasi pada kesejahteraan, bukan hanya akumulasi modal. B. Bandingkan dengan kapitalisme liberal atau market orient. Kapitalisme menekankan kepemilikan pribadi mutlak, pasar bebas, profit maximization, penggunaan bunga sebagai alat alokasi modal. Perbedaan utama, Islam tetap mengakui pasar tetapi menempatkan batas-batas etis dan kewajiban sosial. Larangan riba, mekanisme redistribusi tidak ada ke dalam kapitalisme klasik. C. Bandingkan dengan sosialisme, yaitu kolektivis atau negara sentris. Sosialisme menekankan kepemilikan sosial atau negara atas alat produksi. Perencanaan sentral kerap mengurangi hak kepemilikan pribadi.
Perbedaan utama yaitu ekonomi Islam memperbolehkan kepemilikan pribadi dan pasar asalkan diatur secara etis, bukan kepemilikan negara mutlak seperti sosialisme. Contoh konkret yaitu praktik Islamic finance versus bank konvensional. Penggunaan mudharabah atau musyarakah murabaha, jual beli dengan margin jujur, dengan bedanya pinjaman berbunga. Zakat dengan sistem pajak progresif. Keduanya redistributif, tapi zakat bersifat religius dan ditargetkan secara spesifik. Pajak adalah kewajiban sipil. Wakaf dan layanan publik negara. Wakaf menandai pendidikan kesehatan secara berkelanjutan. Negara di sistem lain menanggungnya sebagai belanja publik. 3. Singkat sejarah lahir dan perkembangan ekonomi Islam dari Rasulullah SAW hingga era modern. Akar awal, wahyi, dan praktik Nabi. Prinsip ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, dan praktik Nabi Muhammad SAW yang menegakkan moral perdagangan, kejujuran, larangan riba dalam praktik jahiliyah yang menindas, perlindungan terhadap kepemilikan dan hak-hak sosial, yaitu zakat distributif, perjanjian perdagangan. Pasar Madinah berfungsi sebagai pusat perdagangan yang diawasi etika. B. Era Khulafa ar-Rasyidin. Para sahabat dan khalifah awal mengimplementasikan aspek-aspek praktik sosial ekonomi, pembagian zakat, pengaturan ghanimah, pengelolaan harta publik. Ulama fikih mengembangkan ketentuan fikih muamalah, yaitu transaksi yang menjadi landasan hukum ekonomi. Institusi wakaf berkembang secara instrumen sosial. Periode klasik hingga modern awal. Pengembangan teori fikih muamalah, pedagang muslim memainkan peranan besar di rute perdagangan, namun secara formal belum muncul ekonomi Islam sebagai disiplin ekonomi modern, lebih berbentuk norma dan hukum ekonomi dalam framework syariah. D. Masa kolonial dan pasca kolonial. Pengaruh ekonomi barat, pengenalan sistem perbankan konvensional, dan hilangnya beberapa institusi tradisional membawa transformasi. Bangkitnya pemikiran reformis dan modernis Islam di abad 20 mendorong perumusan ulang gagasan ekonomi Islam sebagai alternatif. Kajian tentang riba, sistem zakat modern, dan lembaga keuangan syariah. Itu soalan yang keempat. Perbandingan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar. Bagaimana itu mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan Islam. Konteks singkat, Abu Bakar masa singkat setelah Nabi fokus pada stabilitas negara atau penerapan utang atau zakat. Dan pada zaman Umar yaitu masa panjang ekspansi, mengembangkan administrasi negara, sistem keuangan publik, dan aturan sosial ekonomi. Kebijakan Abu Bakar, ciri utama, konsolidasi otoritas dan penegakan kewajiban zakat, menegaskan pemungutan zakat dan integritas finansial negara, menghadapi tantangan perebutan otoritas setelah wafatnya Nabi, fitnah riba, more like apostasy wars, dan memastikan penerimaan kewajiban agama, pendekatan konservatif dan adil. Karena masa singkat, kebijakan bersifat menjaga kesinambungan dan keadilan dasar, yaitu menjaga hak milik dan kewajiban sosial. Kebijakan Umar bin Khattab, yaitu ciri utamanya adalah pembentukan Baitul Mal, perbendaharaan negara yang lebih teratur, pengelolaan harta publik, ghanimah, zakat, pajak, dan pengeluaran sosial. Pencatatan dan institusionalisasi, yaitu pencatatan pasukan, pembayaran gaji, pensiun, atau ta'awun kepada tentara dan keluarga miskin, sistem tunjangan untuk veteran, pengaturan upah, dan jaminan sosial. Yaitu yang ketiga, kebijakan redistributif dan pelayanan publik, pembangunan jalan, kanal, irigasi, pasar, yaitu intervensi untuk mencegah monopoli infeksi pasar dan harga wajar. Pengaturan tanah dan pajak. Kebijakan atas tanah taklus, yaitu mempertahankan hak negara atas lahan strategis dan mengelola pembagian hasil. Untuk
untuk meminimalkan spekulasi dan memastikan kepentingan publik. Bagaimana mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan? Abu Bakar menegakkan kewajiban agama ekonomi yaitu zakat, menjaga integritas distribusi awal, mengutamakan stabilitas dan kepatuhan sehingga hak rakyat terlindungi. Yaitu pada zaman Umar mempraktikkan maqasid al-syariah lewat institusi, memastikan distribusi pendapatan negara untuk kesejahteraan, perlindungan kelompok lemah, transparansi, dan regulasi pasar untuk mencegah eksploitasi. Kebijakan Umar sering dianggap lebih sistematik dan administratif, menyeimbangkan efisiensi negara dan keadilan sosial. Sekedar catatan, Abu Bakar lebih fokus pada legitimasi atau pemulihan kewajiban agama di masa transisi, yaitu Umar membangun struktur administratif jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan umum. Berikutnya soal yang terakhir, potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini sebagai alternatif sistem ekonomi modern, argumen teoritis plus contoh nyata. Potensi atau landasan teoritis dengan bukti fenomena nyata. 1. Basis sosial kultural yang kuat. Mayoritas muslim membuat prinsip syariah relevan secara sosial kultural. Potensi adopsi produk atau layanan keuangan dan ekonomi syariah besar. Fenomena nyata yaitu perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah, usaha mikro, serta tumbuhnya permintaan produk halal. Bisa ada makanan, kosmetik, atau pariwisata halal. 2. Instrumen redistributif terinstitusi. Ada zakat, wakaf, sedekah, dapat melengkapi sistem kesejahteraan publik dan membantu pengentasan kemiskinan bila dikelola profesional. Fenomena nyata, lembaga pengelola zakat nasional atau daerah yang menyalurkan bantuan program produktif berbasis zakat atau wakaf. 3. Alternatif pembiayaan berbasis risk sharing, yaitu teori ekonomi menilai bahwa risk sharing dapat mengurangi leverage berlebih dan krisis sistemik yang dipicu oleh debt overhang. Islam mendorong pembiayaan berbasis proyek atau aset yang lebih berkelanjutan. Fenomena nyatanya, adanya produk pembiayaan syariah untuk UMKM, sukuk atau obligasi syariah, pemerintah atau korporasi. 4. Pasar halal besar dan multifaset, yaitu halal value chain membuka peluang ekonomi. Ada pertanian, makanan, logistik, dan turis. Fenomena nyata, pertumbuhan restoran atau produk halal, minat wisata halal. Tantangan, yaitu ada fragmentasi institusional dan tata kelola, efektivitas zakat atau wakaf sering terhambat manajemen, transparansi, dan koordinasi dengan kebijakan publik. Fenomena nyata, duplikasi lembaga standar pengukuran dampak belum merata. 2. Skalabilitas produk syariah. Banyak produk syariah masih berskala kecil atau segmen, yaitu bank syariah atau fintech perlu mencapai skala untuk kompetitif. Fenomena nyata, pangsa pasar perbankan syariah tumbuh tetapi belum dominan. Banyak UMKM masih belum terjangkau pembiayaan syariah. Yang ketiga, kesenjangan pengetahuan dan literasi masyarakat. Pelaku usaha belum sepenuhnya memahami perbedaan substansional produk syariah versus dan konvensional. Fenomena nyata, yaitu miskonsepsi soal biaya atau benefit produk syariah, adopsi rendah di segmen tertentu. Dan yang keempat, regulasi dan harmonisasi hukum. Perlu sinkronisasi antara regulasi syariah, perbankan, perpajakan, dan hukum komersial untuk memudahkan operasi. Fenomena nyata, perlunya standarisasi produk, fatwa yang konsisten, infrastruktur hukum untuk mekanisme bagi hasil. Dan yang terakhir adalah kompetisi pasar dan integritas global. Sistem ekonomi modern global didominasi praktik berbasis bunga,
Untuk menjaga alternatif, ekonomi Islam harus mampu bersaing dalam efisiensi, inovasi, dan integrasi pasar internasional. Fenomena nyata kebutuhan untuk produk investasi syariah yang liquid dan instrumen keuangan syariah yang kompetitif. Kesimpulan, analitis, dan rekomendasi teoritis. Teoritis, ekonomi Islam memiliki legitimasi normatif dan beberapa instrumen yang dapat menanggulangi kegagalan pasar dan krisis sosial yang muncul dalam sistem yang hanya mengejar akumulasi modal. Namun untuk menjadi alternatif praktis pada skala nasional diperlukan integrasi institusional, inovasi produk, dan tata kelola yang kuat. Rekomendasi praktis untuk Indonesia: profesionalisasi pengelolaan zakat dan wakaf, peningkatan literasi syariah ekonomi, penguatan regulasi dan standarisasi produk syariah, insentif pada pembiayaan berbasis proyek atau risk-sharing untuk UMKM, dan pengembangan ekosistem halal value chain. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau penjelasan pada soal dan jawaban berikut. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.